Swastiastu. Sebelumnya, perkenalkan di sini saya atas nama Igusti Alifia Dewi Priani dengan NIM 2212061015 dengan rekan saya Ketut Ayunda Tribuani dengan NIM 2212061018. Nah, di sini saya itu akan membawakan atau membahas tentang kualifikasi wartawan media online. Nah, untuk penjelasan kualifikasi wartawan media online ini itu akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, kualifikasi wartawan media online itu merupakan sekumpulan persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk dapat bekerja sebagai wartawan media online. Nah, selain wartawan media online harus serba bisa, di mana jurnalistik online itu tidak hanya dituntut bisa menulis berita atau teks dengan baik, cepat, dan ringkas, tapi mereka juga mesti bisa menguasai banyak hal terkait multimedia. Nah, keterampilan utama. Nah, dalam sebuah jajak pendapat terhadap 49 jurnalis online penelitian, Ryan Thorburn dan Ying Rosulindu meminta praktisi jurnalistik online untuk meringkas 26 tugas sehari-hari mereka, di mana keterampilan utama itu adalah keterampilan yang dibutuhkan untuk menjelaskan suatu tugas atau pekerjaan tertentu. Nah, keterampilan utama itu biasanya bersifat mendasar dan penting untuk dimiliki oleh seseorang agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Untuk selanjutnya itu adalah tentang blocking. Nah, komunikasi media atau jurnalistik era multimedia saat ini itu tidak cukup dengan kemampuan menulis atau writing skill. Nah, dimana kita juga harus membutuhkan keahlian lain seperti edit video dan foto. Nah, termasuk keterampilan menulis di media online atau mengelola isi website. Nah, wartawan atau penulis era multimedia sekarang era internet, era digital juga harus bisa menguasai banyak keterampilan terkait fasilitas online, dimana semua itu bisa dimulai dengan ngeblok atau blocking. Nah, selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang 7 komandemen. Nah, yang pertama itu tidak ada masalah dengan jurnalis atau selalu ada kebutuhan terhadap berita atau reporter. Nah, yang kedua itu ada orang mau keluar duit atau bayaran yang berkualitas tinggi. Nah, yang ketiga itu ada selama kita meliput atau memberitakan atau menulis dengan cara yang baik, kita akan melakukan hal yang benar, di mana orang-orang akan membaca tulisan kita. Nah, selain itu juga ada yang keempat, yaitu jadilah jurnalis yang baik, unik, dan bernilai. Dimana kalau kita menjadi jurnalistik yang baik, unik, dan baik atau bernilai itu kita pasti akan dinilai sangat baik dengan orang. Nah, yang kelima itu ada jika kita ingin terjun langsung ke dunia jurnalistik. Nah, buat blog sekarang. Nah, jika kita menulis hal unik dan memenuhi dan kebutuhan user kita, nantinya kita akan bisa sukses. Nah, itu yang kelima. Yang keenam itu ada pelajari bagaimana berinteraksi dengan orang-orang secara online, dimana kita selain memerlukan berinteraksi secara nyata, kita juga harus bisa berinteraksi secara online. Maka kita itu akan dinilai juga tentang kita berinteraksi secara online, agar kita juga menguasai dan berinteraksi dengan orang itu, biar kita tahu gimana orang itu. Itulah caranya biar kita berinteraksi secara online. Nah, yang ketujuh itu kita harus bisa baca tulis-tulisan yang baik, dan kita harus bisa baca dan kunjungi blog atau blogger ternama. Nah, kita
dari sekarang harus bisa belajar untuk membaca tulis-tulisan yang mana yang baik, mana yang tidak baik. Nah, kita harus bisa membagi itu dan kita harus bisa membaca-baca blog-blog ternama nanti. Nah, yang selanjutnya itu ada breaking news. Nah, istilah dari breaking news ini dibangun dari dua kata, yang pertama break dan news. Nah, break itu artinya jeda, push, patah, pecah. Nah, itu untuk breaknya. Untuk newsnya itu adalah artinya berita. Nah, jadi breaking news itu secara bahasa artinya siaran berita yang memutus, menjeda atau menghentikan sebuah acara yang sedang berlangsung. Nah, dalam istilah Indonesia juga breaking news itu disebut sebagai berita sela atau warta merta atau warta semerta. Nah, yaitu warta artinya berita, kabar atau informasi. Nah, yang serta merta disiarkan begitu peristiwa terjadi. Nah, selanjutnya itu breaking news memotong. Nah, memotong suatu acara siaran karena ada berita yang sangat penting untuk segera diketahui pemirsa TV atau pendengar radio. Nah, senilai dengan stop press di media cetak. Nah, stop press berita penting dan baru yang diterima redaksi dan masih dapat dimuat di halaman muka, disisipkan atau mengganti naskah yang sudah ada, serta dengan breaking news di media radio televisi, dimana yang awalnya kita mungkin sudah merencanakan, oh ini yang akan disiarkan, tetapi karena ada berita yang sangat penting dan urgent, kita harus mensisipkan berita itu. Jadi kita harus cepat mencari berita yang hari itu terjadi, yang benar-benar urgent dan sangat penting untuk pemirsa TV atau radio yang agar mereka pada tahu. Jadi kita harus segera membuat naskah itu atau segera untuk meliput kejadian itu juga. Nah, itu untuk breaking news memotong suatu acara yang ada di siaran. Nah, untuk selanjutnya itu akan dijelaskan oleh rekan saya atas nama Ketut Ayunda Rubani. Nah, untuk Ketut Ayunda Rubani dipersilakan. Baik, selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan memaparkan materi breaking news media online. Breaking news bukan semata-mata terkait break atau menghentikan acara sementara, tapi kini lebih dititik beratkan pada newsnya. Nilai beritanya terutama magnitude. Nah, berita tentang peristiwa yang mengejutkan, tidak diduga, atau berdampak besar banget, maka bisa masuk dalam format breaking news media online, teman-teman. Nah, bahkan breaking news ini juga bisa dilakukan dalam sebuah acara off-air atau offline, bukan di media massa saja, dan ia juga berlaku di luar konteks media. Misalnya, seorang public speaker yang sedang bicara soal A, tiba-tiba out atau out of topic. Nah, sejenak untuk menyampaikan informasi penting. Contohnya, di sela-sela pidato pada peluncuran program-program nasional pemberdayaan masyarakat atau PNPM Mandiri di Bandar Lampung, Pak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini menyampaikan berita sela atau breaking news, teman-teman. Selanjutnya ada serba-serbi media online. Serba-serbi media online ini istilah hoax dan meme kian populer di era media online. Demikian pula dengan istilah netizen, internet citizen. Selanjutnya ada serba-serbi media online. Yang pertama ada hoax, meme, dan netizen. Nah, apa sih itu hoax? Apa itu meme? Dan apa itu netizen? Nah, baik, untuk hoax, mungkin kata hoax ini berasal dari hocus pocus. Yang aslinya itu ialah bahasa Latin hoc et corpus. Artinya ini ialah tubuh, dan kata ini biasanya digunakan penyihir untuk mengklaim bahwa sesuatu ialah benar padahal dusta. Dan meme ini sebenarnya bukan hal yang baru, namanya saja yang baru.
Dulu mungkin kita kenal dengan sebutan karikatur atau kartun, teman-teman. Substansinya sama seperti gambar yang lucu sekaligus bernada kritik, sindiran, atau sekadar bercanda atau seru-seruan saja. Nah, yang terakhir ada netizen. Netizen ini secara harfiah ialah warga internet. Istilah ini dibentuk dari dua kata, internet dan citizen atau warga. Dalam kamus-kamus internet, kita menemukan pengertian netizen sebagai orang atau entitas yang aktif di komunitas online atau aktif di internetan dengan terlibat dalam sejumlah forum. Mungkin itu saja yang saya bisa paparkan dalam materi ini. Untuk waktu saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, sekian dari presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih, mohon maaf jika kami ada salah kata atau ucapan dalam video ini. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Santi.